Halo teman-teman, balik lagi di course Basic-Basic Blender. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan animasi, rendering, dan juga penempatan kamera teman-teman. Pada pertemuan kali ini juga kita melanjutkan pertemuan sebelumnya yaitu rigging. Nah, dari rigging itu kita bisa menganimasikan dari karakter yang sudah kita buat teman-teman. Pertama, yang pasti kita butuh yang namanya si objek yang udah kita rigging teman-teman, yang udah ada armature-nya di dalamnya. Nah, kemudian kita masuk yang ke dalam namanya timeline, teman-teman. Nah, ini yang namanya timeline, teman-teman. Jadi, waktu kita menganimasikan itu di sini, teman-teman. Misalkan aku mau mulai dari angka 0, sorry, dari satu deh. Kita mulai di frame pertama, abis itu N-nya tuh jangan jauh-jauh teman-teman. Sebisa mungkin kita nggak usah terlalu lama dan juga tidak usah terlalu cepat. Misalkan kita makainya per 10 frame, berarti kita pakai gerakan di angka 50 sampai 60 aja teman-teman. Kita bikin 60 setnya. Oke, setelah itu teman-teman kan di sini pasti awalnya masih di bagian timeline. Oke, ini masih timeline teman-teman. Punya teman-teman semua kalau di awal-awal. Kita ganti, kita ubah dulu ke animation yang namanya drop sheet ini teman-teman. Jadi bisa ngeedit keyframes-nya di dalam scene ini. Oke, udah dipilih semua teman-teman. Habis itu kita mau masuk ke namanya keying. Nah, aktif keying setnya ini setiap kita menganimasikan dia akan ngeset posisinya teman-teman. Ketika tangan kiri kita ada di sebelah, bukan sebelah teman-teman, ada di posisi ke bawah atau ke atas. Nah, itu dia akan menyimpan setnya itu seperti dari lokasi, rotasi, dan juga skalanya teman-teman. Nah, pertama kita pilih dulu yang sebelah sini misalkan. Nah, berarti yang di sebelah sini kan kita udah ada nih. Misalkan aku udah ada di sini. Kita pencet dulu A, habis itu I teman-teman. Jadi insertnya, kita insert scalingnya udah ada di semuanya nih teman-teman. Di setiap bone itu udah ada si keyframe-nya. Jadi ada pergerakannya. Tetapi kalau kita gerakin yang ininya aja, tapi di sini ada keyframe-nya, itu nggak ada akan pergerakannya sama teman-teman. Jadi ya udah diem aja gitu loh. Oke, kita coba lanjut lagi. Kita masuk lagi ke frame 11. Kita masuk ke frame 11. Pastikan ini nyala. Jadi aku mau gerakin ini ke bawah dulu. Gerakin dia agak biar sejajar. Oke. Kita pencet A. Ini diselect semua. Habis itu kita mencet I untuk insert key-nya, teman-teman. Nih, kalau teman-teman lihat di timeline-nya tuh seperti ini. Jadi dia ada pergerakan dari angka 1 di frame pertama ke frame 11. Jadi dia tuh dari yang T-pose ke posisi tegap, teman-teman. Abis itu kita kan kayak pengen waving or say hello, I think. Ya kan? Jadi kita masuk ke frame 21. Frame 21 kita pilih lagi, select dulu, pencet R, abis itu Y teman-teman kalau pengen yang lebih sejajar. Oke. Pergerakannya misalkan segini. Pencet A, abis itu I, kita gerakin lagi teman-teman. Di bagian ini ke sini, 31. Berarti R lagi, Y, gerak atas. A lagi, abis itu I. Nah, perulangannya itu teman-teman sangat gampang. Jadi kita select dulu, gerakin tangannya, abis itu kita select semua bone-nya, abis itu kita masukkan ke dalam timeline-nya menggunakan shortcut I teman-teman, yaitu insert. Oke, kita lanjut lagi, habis itu ke 41 berarti kita tangannya turun sedikit. Oke, A lagi, habis itu habis itu habis itu ke 51. Oke, kita naikin lagi tangannya. A lagi, habis itu I di 60. Nggak usah teman-teman. Di sini udah selesai sebenarnya. Oke, kita dari satu soalnya, bukan dari nol. Nah, kalau kita mulai animasinya seperti ini teman-teman. Nah, kita bisa masuk ke mode render juga, melihat cahayanya. Oke. Nah, berikutnya udah dianimasikan. Gimana sih untuk masuk ke dalam kameranya? Nah, teman-teman, pada bagian ini kan ada yang namanya referensi. Udah di checklist dulu, di emulate numpad-nya. Jadi kalau teman-teman nggak ada numpad nih,
Kan berarti satu, dua, tiga yang ada di atas huruf teman-teman kan nggak bisa dipakai. Nah, itu diklik dulu teman-teman. Yang tadi, yang pertama tuh ada di edit, preference, dan emulate numpad. Jadi, angka yang di atas huruf kalian itu akan otomatis seperti numpad teman-teman. Misalkan aku mencet 0 nih. Nah, dia bakal otomatis di sini teman-teman. Otomatis ke segi kamera. Nah, habis itu kita untuk penempatan kameranya itu kita kan udah masuk mode kamera nih. Kita pencet N, habis itu di bagian view, kamera to view. Nah, jadi ketika kita gerakan, nah kameranya tuh ikut juga teman-teman. Bukan sekedar kita, misalkan kita lepas lagi nih, kita gerakin. Nah, itu lepas dari kamera teman-teman. Nah, ini kita harus di lock dulu kamera to view-nya. Nah, ini dia teman-teman. Nah, setelah itu, setelah penempatan misalkan aku maunya kayak gini, kita benerin dulu di bagian pencahayaannya nih. Oke, kita gerakin cahayanya. Kita masih di pause mode. Mode. Kita masuk ke object mode. Habis itu kita gerakin. Aku mau ganti lightnya dulu, mau ke spot. Nah, dari spot ini kita gerakin lagi. Nah, misalkan segini teman-teman. Bisa dijauhin dikit. Kita bisa nyalain si powernya agak gede dikit. Nice. Oke, kita masuk lagi ke kamera. Nah, habis dari kamera ini, kita mau yang namanya render, teman-teman. Di bagian ini, kita bisa render image. Nah, kalau render image, dia otomatis ke render, teman-teman. Kayak gini. Jadi, terlihat berapa lama nih. Oke, situ kita masuk ke bagian render animasi. Nah, dia akan mempergerak. Dia akan bergerak sesuai frame yang udah kita buat tadi teman-teman di bagian timelinenya itu. Oke, kita tunggu dulu sampai selesai. Sama ini, kita start dari frame pertama dan selesai di angka 51. Nah, itu juga mempengaruhi waktu renderingnya teman-teman. Kalau misalkan kita lebih lama berarti lebih banyak juga yang harus di-render frame-nya. Oke, kita tunggu dulu. I- Oke, ini udah selesai teman-teman. Nah, render resultnya ini kita bisa lihat sebenarnya. Cuman ada di satu ini, ada di satu folder kalian, ada di sebelah mana. Nah, ini bisa di search nantinya teman-teman. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini itu saja teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.